حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir yang kita ambil dalam kitab Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi fid Din, terkait jenis-jenis najis. Bahwasanya di antara najis-najis itu adalah bangkai. Jadi hukum asal bangkai itu najis. Dikecualikan dari bangkai-bangkai yang ada, bangkai apa saja yang tidak najis, hendak ya Yusuf? Bangkai yang tidak najis. Nyamuk, lalat, apa itu dikumpulkan dalam ungkapan apa? Nyamuk, lalat, kecoa. Nah, kalau disebutkan satu persatu kebanyakan. Ungkapannya apa untuk jenis hewan-hewan yang seperti ini? Diungkapkan oleh para fuqaha dengan apa? Apa ungkapannya, Mujahid? Hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka bangkainya tidaklah najis. Kemudian yang lainnya apa? Ilhan. Mayat anak Adam, mayat manusia, ini tidak najis, yang muslim maupun yang kafirnya. Kemudian apa lagi, Rayhan? Ikan, terus belalang. Ikan dan belalang. Ini 4 hal, kawan. Mayat manusia, bangkai hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir, bangkai ikan dengan semua jenisnya, dan bangkai belalang. Maka bangkai-bangkai tersebut sifatnya tahir, sifatnya suci. Ditambahkan dalam hukum bangkai, akhwan, yaitu bagian tubuh dari binatang yang dipotong dalam kondisi binatang tersebut hidup. Selain dari 4 jenis hewan ini, maka potongan anggota tubuh tersebut hukumnya dihukumi bangkai. Contoh, misalnya seorang memotong kaki kambing, tapi kambingnya masih hidup, dia potong, maka potongan ini hukumnya apa? Hukumnya bangkai, najis. Memotong telinga sapi, maka potongan telinga ini hukumnya apa? Adam, hukumnya najis. Di sana datang hadis, akhwan, secara sharih menunjukkan yang demikian. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyin fa huwa mayyit.
apa saja dipotong dari hewan dalam keadaan hewan itu hidup, maka itu hukumnya bangkai. Tapi hadis ini yang sahih seperti itu derajatnya dhaif. Derajatnya dhaif. Cuman maknanya sahih. Dan Syekhul Islam rahimahullahu taala malah menukilkan adanya ittifaq tentang perkara tersebut, yaitu bagian tubuh hewan selain belalang, selain ikan, selain hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir, maka bagian tubuh yang dipotong dalam keadaan dia hidup hukumnya bangkai. Dikecualikan dari hukum ini, ikhwan, anggota-anggota atau bagian tubuh yang dihukum oleh para ulama memang sejak asal hukumnya terpisah, seperti rambut. Nah, rambut atau bulu binatang itu hukumnya hukum terpisah dari jasadnya. Sehingga ketika seorang memotong bulu hewan dalam keadaan hewan itu masih hidup, maka tidak masalah. Karena bulu ini, rambut-rambut ini hukumnya apa? Hukumnya terpisah, sehingga hukumnya suci. Bulu domba. Nah, bulu domba ketika dipotong dalam kondisi hidup, bulunya suci atau tidak, Akmal? Suci. Tapi kalau buntut domba, buntutnya, antum potong buntutnya dalam keadaan hewan ini masih hidup, hukumnya apa? Najis. Nah, taib, hukumnya najis. Tapi kalau antum potong buntutnya ini dalam kondisi sudah disembelih, hukumnya apa? Dalam kondisi sudah disembelih, hukumnya apa? Hendak Ahmad? Najis atau tidak? Tidak, hukumnya suci. Nah, kan sudah sembelih dengan sembelihan yang syar'i, sehingga semuanya halal. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa amma arwathul hayawanatil ma'kulah wa abwaluha fahiya tahirah. Adapun kotoran-kotoran hewan-hewan al-ma'kulah yang bisa dimakan dagingnya, kambing, sapi, kerbau, hewan-hewan yang dagingnya bisa dimakan. Wa abwaluha, dan air kencingnya, maka itu hukumnya tahirah, hukumnya suci. Sehingga Yahya, ketika antum ditanya apa hukum air kencing kambing, hukumnya najis atau tidak? Tidak najis. Air kotoran kuda tidak najis. Nah, baik. Dari sisi najis atau tidaknya, maka kita tidak mengatakan najis. Nah, bahkan kotoran dan air kencing hewan yang bisa dimakan dagingnya, maka itu hukumnya tahirah, hukumnya suci. Nah, apa dalil untuk masalah ini? Perhatikan catatan kaki nomor 4. Fa arwathul hayawanati allati yu'kalu lahmuha wa abwaluha wa jami'u fadalatiha ka'irqiha wa lu'abiha wa maniha tahir. Maka kotoran hewan-hewan yang dagingnya bisa dimakan beserta dengan air kencing dan semua fadalat, yaitu semua hal-hal yang keluar dari tubuhnya seperti
keringat. Lu'ab itu apa? Air liur. Wa maniyah, dan mani hewan, sperma, maka itu hukumnya tahir, hukumnya suci. Apa dalilnya? Li hadits Anas radhiyallahu anhu alladzi qala fihi qadima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nafarun min 'uqlin aw 'urainah fa aslamu fajtawal Madinah. Berdasarkan hadits Anas yang beliau mengatakan pada hadits tersebut, telah tiba menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam rombongan dari Uqlin atau dari Urainah. Kemudian mereka masuk Islam. Fajtawal Madinah. Maknanya yaitu mereka mengalami sakit dikarenakan hawa, dikarenakan jauh. Jauh itu adalah apa? Nah, kondisi cuaca, kondisi udara yang ada di Madinah. Fajtawal Madinah. Biasa orang tiba di satu tempat harus adaptasi dulu. Nah, mereka ini ketika tinggal di Madinah sakit. Nah, karena kondisi cuaca yang tidak sesuai dengan tubuh mereka di Madinah. Fa amara lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biliqah. Wa amarahum an yashrabu min amwaliha wa albaniha al-hadid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk apa? Untuk mengikuti unta-unta gembalaan, dan Nabi memerintahkan mereka untuk minum dari susunya dan dari kencingnya. Nah, sebagai obat. An yashrabu min amwaliha wa albaniha, untuk mereka minum dari air kencing unta dan minum dari susu unta. Dan itu sebab kesembuhan mereka. Mereka sembuh dari penyakit tersebut. Nah, dengan minum apa? Air kencing unta serta susu unta. Cuman dalam kelanjutan hadis ikhwan, Uraniyun ini, orang-orang tersebut orang-orang yang tidak mengenal syukur. Setelah sembuh ternyata mereka malah membunuh gembala, ya penggembalanya, dan merampas unta-unta tersebut. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk menangkap mereka dan mereka dihukum. Baik, syahidnya di sini, Nabi memerintahkan apa? Untuk minum dari air kencing unta dan susunya. Kalau itu najis, tentunya tidak akan diperintahkan untuk meminumnya. Qala wan najisu la yubahu syurbuh. Nah, dan najis tidak akan dibolehkan untuk diminum. Nah, walau ubiha lid darurati la amarahum bi ghusli atharihi idza aradu shalah. Kemudian seandainya saja ada orang yang mengatakan mereka ini diperbolehkan karena darurat, karena sakit, maka dibolehkan oleh Nabi untuk minum air kencing unta. Maka kita jawab, seandainya itu dibolehkan karena darurat, tentunya Nabi SAW akan memerintahkan mereka untuk mencuci bekas dari air kencing tersebut yang mengenai mulut atau mengenai baju apabila mereka ingin sholat. Karena yang diperbolehkan untuk obat kalau itu sekedar darurat. Tapi ketika Nabi SAW tidak memberikan perintah apa-apa, Nabi hanya menganjurkan untuk mereka minum dari air kencing, demikian pula dari susu, menunjukkan bahwasanya air kencing unta tadi hukumnya suci. Karena sesuatu yang najis tidak boleh diminum dan tidak akan dijadikan sebagai obat. Wa li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallu fi marabidil ghanam, akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu fi marabidil ghanam, salatlah kalian di kandang-kandang kambing.
Nah, perintah ini menunjukkan jawaz, bukan kemudian wajib untuk sholat di kandang kambing, bukan. Nah, karena nanti akan kita ketahui ya kawan, dalam pembahasan usulul fiqh atau yang sudah mempelajari akan tahu bahwasanya perintah di sini ada sharifnya yang memalingkan dari hukum asal wajib, yaitu karena perintah di sini untuk menunjukkan jawaz, menunjukkan bolehnya. Wal amru bis salati fiha dalilun ala taharati arwathiha wa abwaliha. Dan perintah Nabi untuk salat di kandang kambing sebagai dalil bahwasanya kotoran kambing dan air kencing kambing itu tahir, suci. Kenapa? Karena kalau najis enggak boleh salat di situ. Nah, dari sini kemudian para ulama mengambil istimbat bahwa hewan-hewan yang dagingnya bisa dimakan, maka air kencing dan kotorannya hukumnya apa, Abdullah? Hukumnya apa? Nah, hukumnya tahir atau suci. Baik. Dalilnya diingat yang pertama kisah Uraniyin yang diperintahkan untuk minum air kencing unta, dan yang kedua hadis Abi Hurairah yang Nabi memerintahkan untuk salat di kandang kambing. Dan Nabi sendiri pun pernah salat di kandang kambing. Qala wa maniyul adami tahirun. Pembahasan berikutnya, mani anak Adam hukumnya tahir, suci. Dan ini merupakan pendapat dari kalangan Syafi'iyah, demikian pula pendapat Imam Ahmad, dan dirasikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Yang menyelisih dalam masalah ini akhwan Abu Hanifah, demikian pula Malik. Mereka mengatakan najisnya. Cuman yang rajih dari khilaf tersebut bahwasanya mani anak Adam hukumnya suci berdasarkan hukum asal. Hukum asal dari perkara-perkara itu suci, tidak keluar dari hukum asal ini kecuali dengan dalil, dan kita tidak mendapati dalil yang menunjukkan tentang kenajisannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu rutbahu wa yafruqu yabisah. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci mani yang masih basah, yang menempel di kain atau yang lainnya, dan mengerik ketika didapati sudah kering, kok belum tercuci. Dikerik dengan apa? Ujung kuku. Yafruqu itu dikerak menggunakan ujung kuku. Nah, yang sudah kering dikerak, yang masih basah dicuci. Tayyib. Nah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akhwanifillah menunjukkan bahwasanya mani itu tidak najis dari beberapa sisi. Yang pertama, Nabi tidak memerintahkan. Padahal perkara mani akhwanifillah yang mengenai pakaian itu perkara yang diistilahkan dengan apa? Umumul balwa bihi. Perkara yang menimpa banyak manusia. Sehingga seandainya itu najis, tentu Nabi akan memerintahkan untuk mencucinya. Tapi tidak kita dapati satu hadis pun yang sahih di mana Nabi memerintahkan untuk mencuci pakaian yang terkena mani. Kemudian dari hal ini juga kita ketahui kalau Nabi tidak bersegera, bahkan ada yang sampai kering. Ya, tidak bersegera Nabi untuk menghilangkan bekas mani yang menempel itu menunjukkan tidak najisnya. Kenapa? Karena kebiasaan Nabi untuk bersegera menghilangkan najis.
Baik. Perhatikan catatan kaki nomor 5. Fahiya famaniyul adami tahirun. Wa yustahabu an yaghsila rutbahu wa yafruka yabisah. Mani anak Adam itu hukumnya suci dan disunahkan untuk mencuci ketika maninya masih basah dan mengerik ketika sudah kering. Di hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghsilul janabah min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila salati wa inna buq'al ma'i fi thawbih. Dulu aku mencuci janabah, yaitu mencuci mani dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat dan sungguh yaitu bekas basah air masih kelihatan di pakaian beliau. Jemblok, air yang dicuci, bagian itu dicuci masih basah karena air enggak menggambar, ya. Ada gambaran bekas air di situ. Taib. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim laqad ra'aituni wa inni la ahukkuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabisan bidhuri. Kalau tadi dalil di mana Aisyah radhiyallahu anha mencuci bekas mani yang masih basah di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua di mana Aisyah mengatakan sungguh aku melihat diriku, yaitu mengingat peristiwa yang terjadi pada dirinya, sungguh aku mengerik, ya, mengerik dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam mani dalam kondisi sudah mengering dengan kuku, ya, dikerik dengan kukunya. Wa fi riwayatin ukhra lahu an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat fil mani laqad ra'aituni afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fi. Di sini penetapan sungguh aku mengerik mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat pada pakaian tersebut. Seandainya itu najis maka mengharuskan untuk dicuci. Tidak cukup dengan dikerik saja. Dan tentunya akan bersegera, tidak dibiarkan sampai kering. Falau kana al-mani najisan lamaktafat bi farqihi min ats-tsawb. Seandainya mani itu najis maka tentu tidak cukup, ya, tidaklah Aisyah mencukupkan dengan hanya sekedar dikerik menggunakan kuku dari pakaian tersebut. Nah, ini beberapa bukti yang menunjukkan mani tidak najis. Adapun dalil sebagaimana disebutkan tadi. Pertama kaidah bara'atul asliyah, yaitu hukum asal dari perkara itu suci. Kemudian yang kedua, adamul amr bi ghuslih. Tidak ada perintah untuk mencuci padahal itu perkara yang sangat luas terjadinya. Kemudian juga tidak bersegeranya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan mani yang ada di pakaian menunjukkan tidak najis. Qala bawlul ghulami shaghir alladhi lam ya'kul at-ta'ama li syahwah yakfi fihi an-nadhu. Dan air kencing bayi, ya, al-ghulam as-shaghir, air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan karena syahwat. Perhatikan ini alladzi lam ya'kulit ta'am li syahwah, dan ini diambil dari penjabaran Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, bahwasanya bayi laki-laki yang air kencingnya cukup dalam mensucikan pakaian yang terkena olehnya dengan percikan, yaitu bayi laki-laki yang belum makan makanan karena syahwat, yaitu karena memang dia ingin untuk makan makanan tersebut. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala atau Imam Nawawi rahimahullahu taala menjabarkan bahwasanya maksud
dari batasan ini, yaitu di mana bayi tersebut mencukupkan diri dengan minum ASI saja. Baik, belum memakan makanan selain ASI untuk bahan makanan pokoknya. Adapun makanan yang diberikan kepadanya pada saat tahnik kan dia dileleti dengan apa? Kurma. Nah, ini tidak masalah. Kenapa? Karena saat itu makanan tersebut tidak berfungsi untuk giza, tidak berfungsi sebagai makanan dia. Demikian pula madu yang minumkan ke bayi tersebut sebagai obat, ini tidak masuk. Tetap hukumnya kalau dia tidak makan makanan untuk pengganti ASI, yang dia makan dengan syahwat, dengan keinginan makan memang, maka hukumnya yakfi fihin nadhu, cukup dengan memercikkan air saja. Perhatikan catatan kaki nomor 6. Ai innahu yuridu akla ma yarahu min at-ta'ami mushtahiyan lah. Maksudnya bayi ini menginginkan makan apa yang dia lihat dari makanan yang ada dalam kondisi berselera. Ini maksud bayi yang makan dengan syahwat. Adapun yang tidak makan dengan syahwat, maka itulah yang air kencingnya cukup dengan diperciki saja untuk mensucikan hal-hal yang terkena olehnya. Nah, fa baulu sabi fi hadhil halah yu'tabaru najisan lakin najasatuhu mukhaffafah yakfi fiha nadhu. Dan bayi laki-laki dalam kondisi ini air kencingnya dikategorikan najis, hanya saja najisnya mukhaffafah, najisnya diringankan, sehingga cukup dengan dipercikkan saja. Dan telah kita lewati dulu akhwan pembahasan pembagian najis mughalladhah, mutawasithah dan mukhaffafah. Wa idza akala sabiyyu ta'am li syahwatin fa inna hukma baulihi ka baulil kabir. Maka apabila bayi tersebut sudah makan makanan karena syahwat dia, yaitu kan memang dia berselera untuk makan, memang dia ingin makan selain ASI, maka hukum air kencingnya seperti air kencing orang dewasa, yaitu najis yang harus dibersihkan dengan dicuci. Tidak cukup dengan dipercikkan saja. Yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ini dalilnya. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Baik. Dari hadis Abi Samh, Anda perhatikan catatan kaki, hadis Abi Samh. Wa qala Ibnu Hajar fi Talkhis, qala Al-Bukhari haditsun hasan. Ini dihafal. Nabi Samh radhiyallahu anhu, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Wa qawluhu wa yurashu min baulil ghulam, ay inna baulal ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'ama li syahwatin yujzi'u fihi rash. Maksudnya bahwasanya air kencing bayi laki-laki yang belum makan karena syahwat, maka sah padanya hanya dengan memercikkan air kepadanya dengan rash. Apa makna rash? Wa huwa an yumdaha alaihi al-ma'u hatta yughammirah. Yaitu maksudnya dipercikkan air padanya sampai apa? Basah. Sampai basah. Cuman yang penting disiram air sampai apa? Air ini, nah tadinya ada air kencing, ya kan, kalian kencing, maka dipercikkan air sampai apa? Air itu bisa membasahi bekas kencing tadi. Wala yahtaju ila farqin aw asrin,
tidak butuh untuk apa? Untuk dikerik atau untuk diperas. Nah, intinya apa? Bekas kencingnya dibasahi air. Nah, dibasahi air. Tidak perlu dikucek-kucek, tidak perlu apa? Diperas. Tapi tentunya, nah, biasanya para ibu pun, nah, tetap risih, ya kan? Tetap mereka akan mencucinya. Cuman ini seandainya seseorang mengambil yang paling ringannya, maka cukup. Itu cukup dengan apa? Dipersiki air. Tapi maksud dipersiki air bukan kemudian airnya tidak sampai basah, ya sampai basah. Nah, sampai basah, sampai melingkupi bagian yang terkena kencing tersebut. Wa amma baulul jariyati fayajibu ghusluhu mutlaqan. Adapun air kencing bayi laki-laki, bayi perempuan, jariyah bayi perempuan. Adapun air kencing bayi perempuan maka wajib untuk mencucinya secara mutlak. Maksudnya apa? Baik masih minum ASI saja ataupun sudah makan dari makanan penunjang ASI. Qala wa taqyiduhu baul as-sabi bihalin annahu lam ya'kul at-ta'am li hadithi Ummi Qais bintu Mihsan. Adapun pemberian batasan bahwasanya yang diperbolehkan untuk sekedar diperciki saja adalah air kencing bayi laki-laki dalam kondisi dia belum makan makanan karena syahwat, berdasarkan hadis Ummu Qais bintu Mihsan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bagaimana lafadznya? Annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'am. Ini. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hajrihi fa bala ala thawbihi fa da'a bima'in fa nadhahahu wa lam yaghsilhu. Jadi Ummu Qais bintu Mihsan datang membawa bayi laki-lakinya yang belum makan makanan apa-apa. Lam ya'kulit ta'am, belum makan makanan karena syahwat dia. Masih mencukupkan dengan ASI. Dibawa kepada Nabi, kemudian didudukkan di pangkuan Nabi. Kemudian kencing. Fabala ala thawbi. Dia kencing di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak sendiri mungkin seorang biasa, tapi ini anak orang lain. Naam. Baik. Fabala ala thawbi, kencing di pakaian Nabi, kemudian Nabi memanggil atau meminta didatangkan air dan disiramkan ke pakaian tersebut. Fa nadhahahu wa lam yaksilhu, disiramkan saja tidak dicuci. Bedanya ini. Nah, yang penting dibasahi, paham? Beda dengan mencuci. Kalau mencuci kan ada proses di mana tangan kita digerakkan untuk mengucek lah atau memeras. Nah, ini cuma dibasahi saja pada bagian yang terkena air kencing bayi laki-laki tersebut. Inti dari hadis ini pada lafaz bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'am. Ini intinya. Keterangan lam ya'kulit ta'am penting pada hadis Ummu Qais bintu Mihsan. Baik. Qala wa idza zalat 'ainun najasati tahura al-mahal wa lam yadurra baqa'ul launi warih. Setelah kita tahu beberapa benda-benda yang najis dan hal-hal yang tidak dihukumi najis, maka pembahasan terakhir yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di di sini adalah kadar pensucian suatu perkara yang terkena najis itu telah dikatakan sah. Kata Imam As-Sa'di, wa idza zalat 'ainun najasah tahural mahal. Apabila telah hilang 'ainun najasah, zat najisnya itu, maka berarti tempat yang terkena najis telah suci. Lantai. Kalau zat najisnya sudah dihilangkan, sudah disiram, atau kalau kencing sudah dipel, maka sudah suci.
Walam yadurra baqa'ul launi warih, tidak bermadarat masih tersisanya warna dan bau. Nah, karena pada masa dulu ketika belum banyak penggunaan sabun untuk menghilangkan bau, tentunya kalau cuma dicuci air kencing, bayi yang ngompol, tentunya ya sisa pesing ada enggak? Kira-kira ada enggak kira-kira? Han? Hah? Ada. Nah, baik. Tapi tidak bermadarat. Kemudian juga sisa warna. Kadang di zaman sekarang saja sudah pakai sabun. Kalau seorang punya bayi kecil, kadang sulit kalau bekas kotorannya, warna kecoklatan, itu masih tersisa. Saya tidak akan bisa seperti baru. Masih ada bekas perubahan warna. Maka ketika telah dicuci, yang penting najisnya telah hilang, zat najisnya itu telah hilang, maka tempat yang terkena najis suci, tidak bermadarat, masih tersisanya warna dan baunya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Khawlah bintu Yasar fi damil haid, berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khawlah bintu Yasar tentang darah haid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, yakfikil ma wa la yadurruki atharuh. Cukup bagimu air untuk mencuci pakaian yang terkena darah haid dan tidak bermadarat bagimu bekas-bekasnya. Karena mencuci pakaian yang terkena darah haid, tanpa sabun sulit untuk bisa bersih. Ada asarnya, tentunya ada warna berubah. Wala yadurruki atharuh. Asar ini yang tidak bermadarat laun dan juga rih. Laun dan rih. Cuman hadis ini perhatikan catatan kaki. Akhrajahu Abu Dawud min hadithi Abi Hurairah. Wa qala Ibnu Hajar fi at-Talkhis fihi Ibnu Lahiyah. Wa qala Ibrahim al-Harbi lam yasma' bi Khawlah binti Yasar illa fi hadzal hadis. Baik. Atau lam yusma', bagusnya. Lam yusma', tidak didengar Khawlah binti Yasar kecuali pada hadis ini. Baik. Ibnu Lahiyah huwa Abdullah ibnu Lahiyah wa huwa rawin dhaif. Dan ini yang rajih tentang Ibnu Lahiyah, bahwasanya dia perawi yang dhaif, baik sebelum kitabnya terbakar apalagi setelah kitabnya terbakar. Dhaif mutlaqan. Ini riwayat Ibnu Lahiyah. Setelah kita tahu hadis ini dhaif, lalu apa dalil kita yang menunjukkan bahwasanya adanya bekas warna dan bau yang tersisa tidak bermadarat, yaitu hadis Asma yang telah disebutkan di depan, Antum bisa lihat pada halaman 23 taklik yang keempat. Halaman 23 taklik atau catatan kaki nomor 4. Pada hadis Asma, hadis ini dalil yang menunjukkan ketika zat najisnya sudah hilang maka cukup. Karena Nabi perintahkan ketika ditanya, "Araita ihdana tahidu fi thawbi kaifa tasna?" Bagaimana salah seorang dari kami haid di pakaiannya, bagaimana yang dia lakukan? Nabi mengatakan, "Tahudduhu thumma taqrusuhu bil ma' wa tantahuhu wa tusalli fi." Baik. Yaitu pertama kali bagian itu dikerik ini dengan jari, kemudian dipucuk, kemudian disiram, kemudian salat. Di sini juga dalil tidak diharuskan menggunakan sidar, tidak diharuskan menggunakan sabun, walaupun itu tentunya pada zaman sekarang sangat membantu untuk menjadikan pakaian bersih kembali dan bebas dari bau.
Tapi seandainya tak didapati itu, nah cuma air saja kok masih tersisa bau atau tersisa warna, tapi zatnya sudah hilang, maka sudah cukup. Nah, sudah cukup. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak memerintahkan untuk mencampuri dengan apapun. Nah, barakallahu fikum. Naktai bihada. Berarti dengan ini kita selesai dari bab yang pertama. Baik. Atau bab berapa? Bab pertama dalam kitab Taharah, ya kan? Bab al-istinja wa adabi qada'il hajah. Yang kemudian ditambahkan fasal pembahasan tentang najasat. Tinggal untuk merajaah ini dari fasal ini. Fasal tentang najasat. Karena penting seorang muslim maupun muslimah memahami mana yang najis, mana yang bukan. Baik. Nasallallahu taufiq wa sadad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.